Berapa hari setelah nikah, istri lu melahirkan? Iya. Itu yang beredar kan? Ya udah, itu faktanya. Oke lah, spesial. Gua buka. Di sini, Iya. spesial buat lu. Hati gua tuh bener-bener sama temen gua sendiri. Sakit hati gua kayak gimana, Oh, dia bro? selingkuh sama temen lu sendiri? 4 kali. Dia juga ngakuin, bro. 4 kali dengan orang yang sama? Orangnya sama. Yang selingkuh siapa dulu? Nah, menarik ini. Gimana, Sud? Dibilang kasar, KDRT. KDRT. Habis itu nggak peduli sama anak, kayak lantarin anak Iya. gitu. Sempat ragu tuh. Iya, ragu dong. Terus? Gak cocok lah, pasti bakalan cerai lagi. Jadi semuanya dia giring opini, bikin netizen dia itu jadi ngehujat Instagram aku. Yang kata-kata dia tuh kayak bohong semua gitu, kayak seolah-olah kayak wanita tersakiti aja gitu loh. Ya gua kan nggak bisa tinggal diam dong kalau istri gua Iya. kena hujat. Iya. Lu mau hujat gua nggak apa-apa. Jangan hujat dia. Ini sensitif, bro, kalau ngomongin ini. Dan sekarang lagi soalnya licik banget orangnya. Lu artinya hati-hati. 3, 2, 1, close the hordeng. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di The Real Rumah Uyan. Oke, dan sekarang ada Captain Vincent. Ayo, bro. Apa kabar? Baik, bro. Bro, Captain Vincent, lu gila lo nikah lagi. Dan bocil, masih bocil lo nikahin, bro. Itu cuman panggilan, bro. Ini udah 21 tahun ke atas. Soalnya gue denger lo menikah dengan bocil katanya. Gua panggilnya dia bocil. Soalnya tingkah lakunya kayak bocil, ngerengeknya kayak bocil. Gua panggilnya bocil. Oh gitu, makanya gue pikir lo nikahin bocil beneran. Kagak lah. Iya, 21 tahun udah berarti ya? Iya, bener. Bukan bocil ya? Bukan. Oke, udah dewasa. Tapi kita panggil dia bocil. Manggil bocil. Nama aslinya bukan bocil kan tapi? Bukan, Fanny. Fanny. Tapi gua panggil dia bocil dan teman-teman panggil dia bocil. Bocil, bukan bocah cilik ya. Ini pernikahan ketiga nih ya? 3. Wah, hebat. Kapan nyusu? Jangan. Satu aja nggak habis lah itu ya kan. Ya. So, because Astrid adalah permata hatiku. Iya. Wah, GR lo kalau nonton. Makanya jangan mancing-mancing, nanti gua pancing balik. Nah, iya. Tapi lo berdua setelah nikah udah pernah makan steak belum? Belum. Makan di Jestik dong, restoran gua dong. Ayo, siap. Steak terenak di Jakarta. Kapan? Yuk, siap. Iya Nanti kalau dong. diundang kita datang, siap. Ya nggak usah diundang, lo datang aja. Ya udah, temen buka siap. usaha masa mesti diundang dulu ya. Di Mahakam tuh. Siap, Oke. siap. Nanti siap. Oke. Ini masalahnya lo baru nikah dengan bocil berapa lama? Baru tanggal 19 19 November. November ya? Ya, November. Iya. 12 November. Tapi berapa hari setelah nikah istri lo melahirkan? Iya. Itu yang beredar kan? Ya udah, itu faktanya. Faktanya berarti lo Saya terima, memang hamil itu. duluan. Ya, oke, itu faktanya. bagus, lo ngakuin dan tidak malu, tidak Nggak ada benar, kan? masalah. Oke. Karena ini memang sempat jadi senjata. Aha. Nah, saya udah capek hidup dalam bayang-bayang. Ini diancam spill segala macam. Saya spill sekalian. Oke, tapi kemarin yang mengedar foto lo melahirkan, foto istri lo melahirkan, ada anak di rumah sakit tuh lo yang ngeluarin apa siapa? Bukan. Lo juga kaget ada foto itu beredar? Ya, gue juga bingung itu foto dapat dari mana dan urusan dia apa, kenapa dikeluarin di sana. Sebenarnya kan harusnya kalau sudah lewat nggak perlulah nggak ngumpul-ngumpulin foto mantan suami dia, Oke, jadi istrinya. artinya ini yang menyebarkan adalah mantan istri lo. Iya, begitulah. Kenapa? Kok kayaknya urusan lo dengan mantan istri lo yang ini tuh nggak kelar-kelar ya? Maksudnya dari dulu lo konflik lo nggak selesai-selesai gitu. Ada apa sih? Apa lo segitu menyakiti mantan istri lo kah? Atau mungkin sampai segitu didendamnya sama lo gitu? Gue nggak ngerti ya. Iya. Kadang-kadang ada orang yang pinter menutupi kesalahan dia dengan kesalahan orang lain. Iya. Jadi apapun dibuat seolah-olah kita semua nih A, B, C, D. Awalnya dia diserang. Pertama kali ini yang saya pik ngamuk, marah itu benar-benar karena memang udah dari dulu dia selalu ngejelek-jelekin saya. Mantan istri lo nih ya. Terus Mantan istri lo yang mana nih? Ya kan nanti kan ya ada- ntar kalian tahu sendiri Oh lah. ya, yang itulah ya. Nah, cuman intinya dari dulu udah Iya. semenjak hari H dia keluarkan statement semua yang jelek. Tapi waktu saya sendiri, oke lah, mungkin niat dia biar jelekan saya terbongkar dan saya nggak bisa dapet cewek lagi. Nggak apa-apa, I understand. Tapi ketika saya sudah punya calon istri dan saya punya hidup baru, saya cuma minta dihargai gitu loh. Ini calon istri saya yang baru. Ya. Ini hak kehidupan saya, bukan kehidupan kamu lagi untuk menentukan saya mau spill atau tidak. Saya tuh pengennya tertutup kehidupannya.
sedikit capek jujur. Jadi kayak macam public figure gitu. Jadi orang lain pada ikut ngejudge kita. Sempet makanya YouTube gua nggak begitu sering upload belakangan karena itu jujur. Nah, salah satu alasannya. Tapi intinya kenapa gitu loh? Ini kehidupan baru gua. Harapan gua nih sebenarnya nih udah kehidupan baru gua jangan diusik dong. Oke. Tadinya lu nggak menginginkan bahwa foto itu beredar atau orang tahu bahwa lu hamil luar nikah, tadinya nggak mau orang tahu? Gue nggak mau, gue tutup. Walaupun gue mau menikah secara pribadi, gue nggak pengen orang tahu. Oke. Nah, gue bilang sama dia, janganlah, jangan dimasukin. Enggak lah, ini hakku. Oke, jadi dia sebelum menyebarkan itu sempat ada ancaman dulu? Bukan, ya sering itu. Bilang dikit-dikit. Aku bisa loh spill kayak gini loh. Aku tahu, aku punya loh ini semua. Mau Sama dikasih mantan pacar lu, sama mantan ini. Ya udah nggak apa-apa, buka aja semua. Saya adalah manusia berdosa. Saya mengakui saya banyak kesalahan. Dan saya punya masa lalu. Itu masa lalu sudah lewat. Kalau dia masih hidup dalam kemasa-laluan, silahkan hidup dalam masa lalu. Oke. Nikah lagi. Mantan istri tuding Kapten Vincent Raditya terlantarkan anak. Nikah langsung lahiran istri Daud Muda, Kapten Vincent kena mental usai dihujat. Nah, kita lihat nih. Ini karena udah terlalu banyak yang DM, pendapat netizen gimana? Intinya besok hari bahagia saya, nggak mau dibuat masalah lah. Nah, ini ada satu chatan ya. Ini apa nih, dari siapa nih? Kapten itu si kangkung layu nyindir melulu gitu. Wah, itu memang dari dulu tuh selalu dia memulai nyindir terus. Nah, ini kan antara netizen ke kita. Iya. Sebenarnya ini caranya dia sebenarnya. Iya. Dia itu dikit-dikit kalau komunikasi sama netizen yang bagus-bagus diambil sama dia. Nah, itu disebarkan. Jadi menggiring opini supaya gue dijelekin. Nah, sekarang apapun chattingnya gue kirim juga kayak begini. Nah, Oke, dan lo dituding telantaran anak tuh maksudnya gimana? Ya, kita ngomong lah. Kalau kita ngomong menelantarkan anak, berarti anak itu nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Betul nggak? Iya. Saya kan gagal menikah nggak cuma satu kali doang. Iya. Ada istri pertama. Iya. Toh, saya sejak 2017, anak saya makan, sekolah, semua beres. Nggak pernah ada masalah. Iya. Tanya sama istri ketiga, Koko gimana orangnya? Baik. Itu sayang juga, perhatian, semua kebutuhan dicukupin, nggak ada yang kekurangan pokoknya. Iya, oke. Nah, tapi lihat nih, istri pertama, istri ketiga semua punya pendapat seperti ini. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai nominal, itu udah susah. Bro, itu kalau sudah sensitif banget itu. Karena kan anak gua nggak cuma satu, bro. Gua udah total sekarang udah ada 5 anak gua. Oke. Masing-masing punya kebutuhan yang harus dicukupi. Iya. Kondisi ekonomi kan tidak selalu ada di atas. Sempet gua mengalami masa down. Tapi kalau sudah nominal, kamu harus ngikutin kayak gini. Nah, itu udah terlalu spesifik lah. Oke, jadi dianggap nggak cukup nih nominalnya. Padahal kan tapi gini lo mencukupi. Gue ngasih buat sekolah gue bayarin, buat kesehari-hari gue bayarin. Cuman nominal kan gini loh, kita kan sesuai dengan kebutuhan mereka. Susu pampers cukup lah. Kalau manai suster segala macem ya, kamu kan memilih ini untuk ngurusin anaknya. Ya kamu uruslah sebagai mama. Kalau nggak mau urus kasih saya sini. Lebih mudah kayak gitu. Maksud gue kayak gitu, bro. Tapi digiring opini seolah-olah gue nggak menterlantarkan anak. Padahal setiap bulan gue transfer untuk sekolah, untuk vitamin juga, vaksin juga mereka. Gue transfer. Kalau diminta baik-baik, kita kan selalu apa sih yang enggak sih namanya buat anak kita sendiri, bro. Mana ada yang mau? Pertanyaannya, kira-kira tapi kenapa kan istri pertama lo kan mantan istri pertama kayaknya aman-aman aja nih. Nah tapi istri yang ini, mantan istri yang ini, kenapa? Ada apa? Mungkin lo pikir atau mungkin lo pernah berbuat sesuatu yang menyakitkan dia atau mungkin dia jadi punya ambisi apa ke lo gitu? Bro, lu lihat aja gua hari ini dikirimin DM sama netizen gua. DM-nya Kim Kardashian dikasih berapa? 3 miliar sebulan pasca perceraian. Lah, dia ditanya, emang lu emang duitan terus? Ya memang kenyataannya kayak gitu emang. Semua itu dengan uang. Emang hidup semua sekarang pakai duit. Oh, dia nge-post story Kim Kardashian dapat
3 miliar. 3 miliar. Gue sih nggak tahu, netizen yang tulis ke dia, loh emangnya lu apa kata dia sih, katanya mata duitan ya, apa sih tadi Emang lu Kim Kardashian gitu? Oh bukan yang dikirim tadi, ada satu lagi, gue lupa bro, tapi yang jelas tulisannya itu memang lu mata duitan ibaratnya kayak gitu kan. Lagian juga emangnya gue suaminya Kim Kardashian, emang gue sekaya itu. Mungkin kalau lo kawin sama Kim Kardashian berarti lu juga udah kaya Ya, banget, pasti, dan kaya banget. mungkin lo kasih Beda cerita. 3,5 miliar lah, tambahin gopay lagi lah. Nggak apa-apa, tambah Iya. se-M lagi juga nggak apa-apa. Iya. Kalau istri lo kan Kim Kardashian gitu ya. Iya, bener kan? Iya. Ini kan kagak kan, gue bukan, dia juga bukan. Oke, jadi dia nyinggung-nyinggung terus soal itu. Banget. Kenapa tapi kira-kira? Ya mungkin. Apa mungkin lo waktu pernah selingkuh atau pisah dari dia mungkin? Dia merasa tersakiti, diselingkuhin mungkin sama lo mungkin? Yang selingkuh siapa dulu? Nah, menarik ini. Gimana? Nah, sebetulnya tanya gimana? Lo bisa kenal sama mantan istri lo yang itu gimana sih? Kan dulu lo punya istri yang pertama nih. Terus tiba-tiba lo nih cerai nikah sama ini. Oke lah, spesial. Gua buka. Di sini, Iya. spesial buat lu. Iya. Gua menganggap masa lalu sudah berlalu. Iya. Dan gua pernah melakukan kesalahan. Memang gue punya mantan istri. Ya, gue nggak perlu diskus kenapa gue pada akhirnya memilih untuk melakukan itu. Itu merupakan suatu hal yang salah dan tidak perlu untuk ditiru. Jangan ditiru. It's Jadi, not good. Tapi setiap action itu ada penyebabnya. Nah, Jadi lo selingkuh dengan istri yang pertama dengan mantan istri kedua? nah gue selingkuh. Tapi ya, Dengan mantan istri kedua nih? gue nggak mau cerita alasannya kenapa. Tapi jadi gue selingkuh. Nah, pada saat itu gue memang selingkuh dan pada waktu itu gue merasa lebih bahagia sama yang di luar. Notabene dia adalah dia ya. Iya. Kenalan sama cewek waktu gue terbang dari Bali ke Surabaya. Waktu itu gue masih terbang di Pilot lo masih? masih pilot, co-pilot gue waktu itu. Gue panggil cewek, ada cewek, gini kenalan dong, minta nomor line, tukeran lah kita. Akhirnya kita komunikasi, dia tahu saya udah punya istri, kita ya terus komunikasi. Sampai pada akhirnya kita deket gitulah. Nah akhirnya saya pacaran sama dia 4 tahun. Sejak 2012 atau 2013. Lu selingkuh dalam perkawinan lu 4 tahun nih? 4 tahun gue sama si ini. Sama mantan istri gue yang dulunya adalah selingkuhan gue. Iya. Pada saat itu memang dia sudah punya pacar juga. Ini namanya David nama Wah, pacarnya. ini nih pelakor ketemu pebinor nih. Wah susah. Iya. Dianya emang udah punya pacar. Umur dia waktu itu 21 tahun. Dia punya pacar. Inisialnya D. Nah, Nah, Dedi. itu. Bukan. Oke, ya. David. Oke, ya. Iya. Nah, ini selama masa pacaran itu dia bohongin semua orang. Dia bilang ke temen-temennya yang waktu kuliah itu, kita mau kerja tugas. Bohongin papa mamanya, saya mau kerja tugas. Padahal jemput saya ke bandara, jemput saya habis mendarat, dia jemput saya, dia anterin saya, bawa saya ke hotel. Masih ada semua fotonya di sini. Hah, fotonya? Ada. Di dalam hotel? Enggak ya. Jangan mancing-mancing. Kan saya penasaran. Iya. Bahaya orang ini. Iya. Kalau sarjana ilmu politik ini, memang dalam berkata-kata ini kita mesti hati-hati ini. Oke, lanjut terus. Ya, memang pelajaran yang bisa diambil. Jangan pernah mengambil orang yang pernah selingkuh sama kita. Karena kejadian itu akan terulang lagi. Ini pesan yang saya mau kasih ke teman-teman. Jadi jangan pernah pacaran sama orang yang pas saat pacaran mereka itu juga diselingkuh dari cowoknya gitu. Nah, itu. Dari pacarnya. Dan juga tukang bohong-bohong. Nah, berarti kan saat itu juga lu selingkuh dari istri lu. Gua selingkuh. Nah, kenapa lu mau sama dia? Kan itu kuat lu tuh. Gua udah nggak selingkuh, bro. Oke. Statusnya waktu gua sama dia apa? Cerai lah. Sudah cerai. Cerai. Kalau nggak, kamu mau? Nggak mau. Suami orang. Oke, lanjut. Nanti gua akan ngobrol sama lu. Oke, lanjut. Ya. Okay. Bahaya. Ini ada kuat tadi kan, ya benar. Enggak, terus yang jelas kan gini. Gua beristri dan dia punya pacar, ya. Dan kita jadi selama 4 tahun, ya kan, jalan dan kita bisa menjalani hidup kasih sayang sama-sama. Emang gua sempat bahagia lah sama dia, tapi sempat gua putusin juga. Gara-gara ngomel-ngomel ini, sama gue putusin. Akhirnya ya udah gue stop sama dia. Nah setelah sekian lama, gue bilang lagi sama dia, gue cerai nih. Lu mau nggak mau gue? Kalau lu mau, lu datang sini ke Jakarta. Ya. Dia datang ke Jakarta, ya udah. Ini dari kota mana tadi? Surabaya. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya kita menikah.
Oke. Dan setelah menikah, ya dan terjadi lagi. Nah, siapa yang selingkuh lagi? Nah, waktu lo nikah, akhirnya lo bercerai kan? Pernah kan? Loh, waktu kejadian itu, gue udah pernah spill. Iya. Itu karena kekesalannya gue, bro. Itu sampai jantung gue itu, hati gue itu bener-bener sama temen gue sendiri. Sakit hati gue kayak gimana, Oh, dia bro? selingkuh sama temen lo sendiri? 4 kali. Dia juga ngakuin, bro. 4 kali dengan orang yang sama? Orangnya sama. Teman apa nih? Ya udahlah, no comment lah. Begini udah masa lalu, nggak usah Oke. dibahas. Yang Iya, ini. iya. Yang jelas, gue cuma mau sampaikan, gue salah dan gue mengakui that's a wrong decision. Buat teman-teman sekalian, jangan pernah mengikuti langkah itu karena itu salah. Saya mengakui saya orang berdosa dan itu sudah terjadi dan saya ngaku dosa. Udah lewat. Ya. This is my new life. Yes. Saat ini and the future. Ya. Sekarang dan masa depan. And Hidup forever. bertiga. Iya dong. Oke. Harapannya seperti Gua itu. pegang ya. Maunya kayak gitu, bro. Forever lo. Together forever lo ya. Tapi gini loh, bro. Iya. Sekarang gue mau nanya sama lu. Ya. Bagaimana lu bisa pastikan ke depan itu tiba-tiba kalau misalnya istri lu terjadi lagi kayak gini? Bagaimana, bro? Sekarang gue tanya, kalau di dalam, posisi lu, di dalam kepala gue, dalam visi gue akan bersama-sama istri gue sampai akhir hayat nanti. walaupun dia selingkuh. Mungkin ya. Oke. Gila, gue berjiwa besar. Uya. Pilih Uya jadi presiden 2024. Uya presiden. Iya. Tapi itu udah gue sempat gue lakuin loh, bro. Iya, iya. Oh, lu sempat bertahan. Waktu Iya, gue iya. udah bilang, waktu itu sempet gue udah bilang, udahlah balik lah buat anak-anak segala macam, keluarin surat. Iya, iya, iya. Lu 4 harus. kali dia selingkuh nih. Hah? 4 kali dia selingkuh. Yang mana? Yang sama temen lu tadi. 4 kali, bro. 4 kali selingkuh dengan orang yang Selama sama. gue lagi di Abu Dhabi itu banyak ngirimin chattingan, ada yang ngirimin foto. Iya. Oke. Oh iya, Pilot gua juga, lihat. bukan pilot. Bukan. Anak mobil ya, anak mobil. Iya. Kok lo tau? Lambo. Sebelum lu kesini mah gue survei semua. Semua orang di sini tuh pasti gue riset gitu. Bahaya orang ini Iya, satu. iya. Ya udahlah. Terus? Ya intinya begitulah. Ya. Ya udahlah, ngomongin yang lain aja. Udah Oke. lewat. Akhirnya lu bercerai sama dia. Ya udah bercerai. Akhirnya gue gugat lah. Gue udah bilang udahlah balik aja demi sama-sama lah. Kasih surat. Lu harus siap, nggak boleh ngelarang gue pergi. Lu nggak boleh marahin gue. Kalau gue marahin, nanti lu siap untuk dicerai dan semua biaya tanggung lu. Gue bilang enak aja ya kayak begini modelnya. Kalau begini mah mendingan ya udahlah gue sama yang baru aja. Iya. Tapi lu kenal sama dia sebelum lu setelah lu cerai kan? Enggak lah, setelah Lu cerai. Oke. Emang kalau belum cerai mau? Wah, Oke, lu cerai kapan sih? Sama yang kedua nih? 2021. 2001 bulan? Udah lupa, bro. Gua ingatan gua nggak begitu bagus. Oke. Oke, dan saat itu lu bercerai. Nah, lu berdua ketemu di mana sih? Ada dari dari teman ke teman. teman, ya. Oh, dikenalin teman comblangin. Enggak, awalnya teman-teman aja sih ketemuan. Ketemuan. Iya. Oke, terus? Temen main. Oke, pertama kali lo langsung jatuh cinta nggak? Jujur. Enggak. Hah? Biasa. Perlu waktu lah. Tapi lo iya kayaknya langsung, oh cewek nih, cakep nih. Enggak. Enggak. Emang gua nggak pernah tipe orang sama wanita rayu-rayu gitu. Widih. Kamu cantik ya. Iya. Ayo yuk kita married, nggak ada kayak gitu. Tanya sama dia. Oke, jadi main dulu berapa kali ketemu nih? Iya. Oke, terus? Sampai berapa kali ketemu akhirnya termuncul benih-benih asmara? Berapa kali ya? Nggak berasa sih. Nggak berasa. Tiba-tiba terjadi aja. 2-3 bulan lah. 2-3 bulan, lo tembak dia? Nggak ada pakai tembak. Tembak? Nggak ada Apa pakai langsung tembak. tancap? Langsung Ini gandeng bahaya orang cium. ini ya, satu ya. Ya maksudnya gandeng. Loh, Nggak, sekarang tiba-tiba orang- nempel aja, bro. Iya. Tiba-tiba Hah? nempel nah, aja. nempel aja yang pertama kali akhirnya menyimpulkan bahwa kita tuh adalah punya relationship, pacaran apa gitu. Nggak ada, terjadi aja. Terjadi aja. Nggak pakai setelah mungkin Nggak. gitu atau pegangan tangan atau apa. Nggak. Enggak ya? Enggak. Tapi apa yang lo bikin lo suka dari Kapten? Orangnya kebapaan banget sih jiwanya. Kebapaan. Heeh. Kebapaan tuh apa sih? Kayak bapak-bapak apa gimana? Enggak ngemong gitu orangnya. Ngemong. Heeh. Oke, ngemong terus. Perhatian, Perhatian, sayang. aha. Mm-mm. Lu umur berapa sih? Gua 38. 38. 38. Emang yang sekarang tuh ABG mah nggak laku. Om-om lebih terdepan. Iya kan? Oh, model kayak lo mah kalah sama model kayak gue sama dia. Anak-anak sekarang tuh lebih suka yang om-om. Iya, makanya lo jadi om-om dulu nih baru punya pacar. Ya, oke. Terus habis itu kebapaan, Iya. ngemong, Iya. Sayang. sayang. Panggilan sayangnya apa sih ke kamu? Apa? Apa?
Bocil. Bocil lah. Bocil. Kalau kamu ke dia? Boy. Apa ini? Botuna. Oh, botuna. Bocah tua nakal. Botunya bagus juga tuh. Iya. Dia panggilnya boy. Boy. Diomelin sama netizen. Iya. Why, kayak nggak punya nama aja. Iya. Padahal kan panggilan sayang kan? Iya. Why. Oke, jadi beda umur lu 17 tahun nih? Iya, 17 tahun. Wah, hebat, luar biasa nih. Resepnya apa, bro? Nggak ada, bro. Nggak ada, bro. Dapet daun muda, cantik. Aduh. Waktu sama Koko dulu cobaannya banyak ya. Kenapa emang? Wah, banyak banget. Apa? Ceweknya yang deketin bukan 1-2 orang, banyak. Dan semua bocah-bocah juga? Iya, Oh. 15 ada. Hah? 20. 15? Tapi gue nggak mau. Hah? Gue nggak mau. Iya. Gue nggak mau. Diklarifikasi ya. Iya, lo nggak mau. Enggak, jadi walaupun dari jelek-jelekin kayak gitu, dari mana ceritain? Apa? Dari orang mana aja ya? Ada semuanya. Semuanya? Cina ke Jepang apa Korea semuanya ada. Cina, Jepang, Korea. Waduh. Bule juga ada ya? Apa kita perlu panggil dia kakek Sugiono? Tapi kan gue kagak, bro. Iya. Bro, tapi kan akhirnya memilih dia. Oke, emang waktu deket sama lo lihat tuh cewek-cewek deketin dia? Iya. Banyak. Jelas dong. Apa tanggapan lo? Lu diem aja apa? Ya Mendem? bingung. Ih gila nih cowok baik banget ceweknya. Terus lo ngomong gak ke dia? Apa pendem dalam Ya hati? bener aja ngapain nggak mungkin ngomong lah. Nggak mungkin ngomong? Iya. Lo diem aja tuh? Iya diem aja. Tapi akhirnya sayang dia, udah. Iya. Tapi lo baper dong sama dia? Jujur kan? Berarti kan kalau lo udah deket sama dia, lo merhatiin itu berarti lo udah ada perasaan kan? Iyalah. Iya, seperti lagu Nino yang baru nih, lagu Baper. Mau keluar nih, lagu Baper di YouTube Nino. Oke. Nah, jadi dia baper duluan sama lo nih? Sama-sama lah. Oke. Gua nggak mau bilang dia itu baper ke gua duluan. Gue juga nggak ada katakan gua tuh suka sama dia duluan karena tadinya bukan sama dia yang gue suka, tapi temennya. Wah, terus kenapa? Sama temennya nggak dapet? Tapi ternyata yang terbukti bisa ikut gua dalam susah dan terbukti tidak materialistis dia. Terus gua bilang mau cari apa lagi dalam dunia Tapi bukan ini? pemain cadangan berarti nih? Kagak lah. Tadi lo suka sama temennya? Kagak lah, orang percaya pacarannya baru pertama kali nih. Oh, lo baru pertama kali pacaran? Iya. Langsung sama Duda, udah kawin 2 kali, lo ketiga? Iya. Hebat, itu namanya cinta sejati. Bikin lagu dong? Cinta sejati dulu deh. Udah ada ya? Oh iya bener. Rese orang ini satu deh. Ya, lo kan juga main musik lo, ya kan? Bisa. Main apanya drum, bass. Dangdut. Hah? Bisa. Ya, bikin lagu dong buat dia dong. Ayo. Siap. Lo gak pernah dinyanyiin, digombalin sama dia? Kagak. Gua nggak pernah gombal, nggak romantis. Oh, dia juga musisi juga lo, gini-gini pilot-pilot. Iya emang. Nggak pakai romantis. Banyak orang itu kalau mau ngerayu cewek kan pakai gombal, pakai apa? Saya nggak ada. Bocil, engkaulah istriku. Kau bukan yang pertama. Iya. Bocil, bocil cintaku kan. Ya. Tapi gak pernah dinyanyiin? Enggak. Nyanyiin dong bro. Dulu kan sama mantan yang dulu lu nyanyiin. Kok lu tahu sih? Iya. Bahaya. Iya dong, nyanyi lu kan juga romantis. Lu Itu bisa- zaman masih muda, bro. Ini udah tua, bro. Oh, Ya, udah. lu terima apa adanya, gua begini apa Oh adanya. gitu ya, iya. Kita udah tua, bro. Jangan pakai daripada kita di depannya tuh manis-manis. Kalau saya dia kebalik. Kenapa? Kalau di depan kan orang cowok-cowok biasanya kan gimana kalau di depan cowoknya? Ya sayang, pura-pura care. Lagi apa, di mana, nyamperin gitu. Kalau yang ini Enggak, Cuek. bro. Tapi dia masih 21 bro, dia butuh yang begitu-begitu. Apalagi pacaran pertama kali, pasti pengen dibaperin. tapi kagak, gua nggak bikin begitu bener-bener. Jujur, lu pengen gak sebenarnya dalam hati lo? Jujur. Iya. Lu bisa baca bro, serius bro, gak ada salahnya, bener-bener gak? Iyalah bener. Tapi gini bro, Iya. gua percaya kalau kita terlalu manis di depan, ujung-ujungnya mereka yang ngomongin di belakang tuh beda ya lu dulu sama sekarang. Iya. Kalau gua beda, dulu nggak pernah tuh gua panggil dia I love you. Pernah nggak? Gua nggak pernah. Pernah nggak pelukin kamu? Enggak. Nggak Pura-pura. pernah. Bedain dulu sama sekarang. Awal kenal gimana? Cuek, Cuek banget. dites-tes. Iya. Nggak dikasih apa-apa, terus dicuekin. Terakhir kalau mau tidur gimana? Hah? Tidur bareng udah? Ya iyalah bini gue Oh bro. iya, oh nggak, maksudnya waktu dulu pacaran. Nggak tahu lah bro. Wah, Jangan ngejebak lah ya. keceplosan. Nggak pernah. nggak pernah. Begitu sekarang kan gue pelok-pelok gitu kan. Sini kalau malam tuh dia melukin terus, jadi nempel. Makin ke depan makin
anget gitu loh. Jadi nggak suka juga kalau misalnya di depan itu manis-manis kayak gitu. Oh, dia panasnya kayak mesin diesel belakangan. Oh gitu. Jadi nanti dia udah umur 75, udah kakek-kakek baru bilang I love you. I love you. Tapi beda umur lo sama mantan bini lo yang dulu berapa tahun sih rata-rata? Kalau yang pertama 2, kalau yang 2 tahun. Yang kedua nih berapa ya? 7 ya. Oh, berarti ini puncak kejayaan lo, Bro. Enggak sih, tapi gue sama yang Puncak kejayaan iya dong, lo umur 38 bisa nikah umur 21 tuh. ya Gua gua tidak jaya-jaya tuh. Bukan gitu. Ya. Susah loh orang dapat umur daun muda. Lu juga bisa kan? Apa? Gua masih 5 tahun. Lu juga bisa kalau mau kan? Bisa. Cuma susah, Bro. Ini gue ngintil tiap hari. Aduh. Dia mau jebak gua jebak dia Iya, balik. iya. Tapi lu cemburuan nggak? Enggak sih. Enggak. Apalagi gua teleponan sama mantan istri, Mantan istri yang pertama. video Mantan call. istri, mantan pacar semuanya. Wah, lu terlalu lugu. Nonton bareng kok Hah? sama mantan pacar. Sama anak. mantan pacar lo gitu. Iya. Nonton bareng. Nonton bareng. Iya. Dianterin malah. Dan pulang. Nonton duduknya gimana duduknya? Nonton bareng. Aman, Nggak, malah lu gue di tinggal sini. pulang. Iya nonton bioskop. Bioskop. Hmm. Vincent di sebelah sini. Iya. Mantan pacarnya di mana? Jauh, Jauh-jauh. Hah? jauh. Di sebelah lo. Iya. Bisa begini. Enggak, gua paling pojok kiri, gua Iya. deket anak. Itu mantan pacar di pojok. Oh gitu. Bentar. Jesting. Oh gitu aja lu gak cemburuan? Enggak. Gak cemburuan. Oh, bagus nih. Ajarin bini gue lah. Nah, sekarang jujur percaya aja. Nah, jujur nih. Tapi sekarang kan ibaratnya dia berseteru nih sama mantan istrinya yang itu kan. Lu kesel gak? Jujur. Kesel sih. Apa? Coba curahkan. Gue pengen tahu apa dari lu. Kayak nyebelin banget kayak gitu loh. Jadi Apa? aku ikutan kehujat gitu. Aha. Jadi tadinya nggak ada yang ngehujat. Jadi semuanya dia giring opini, bikin netizen dia itu jadi ngehujat Instagram aku. Oke, apa dihujat apa yang paling menyakitkan ke lu tuh apa Dibilang misalnya? anak nikah dua nikah apa nikah Hamil di luar hamil nikah. iya Ah. gitu. Terus Terus kayak gak cocok lah, pasti bakalan cerai lagi, begitu-begitu banyak. kesal, sedih pasti. Iyalah. Pernah nangis ya? Nangis. Nangis dong. Nangis. Awal-awal shock banget. Oke, yang paling pertama kali lu nangis saat lu dihujat apa? Ya NBA gitu kan, dia sudah bilangin NBA. Habis itu anak haram gitu bilanginnya. Apa perasaan lu? Pasti Ya. bilang anak lu anak haram. Ya kesel aja, sedih, kenapa kayak gitu. Kan mereka nggak tahu kehidupan aku tuh gimana. Iya. Kenapa mereka bisa ngejudge kayak gitu. Yang ngejalanin hidup kan kita sendiri. Iya. Ya udah gue peluk dia. Habis itu udahlah, Kak, kita jangan peduli apa kata orang. Iya. Orang mau jahat sama kita nggak apa-apa. Makanya saya marah banget waktu itu. Semenjak dia waktu di Dubai itu dia lakukan itu, saya speak up. Yang tadinya Akhirnya saya ngomong. modenya silent is Silent gold. mode, ya. Nah. Mau dihujat kayak gimana, orang kan waktu gue silent kan orang pada ngikutin apa yang kata-kata dia. Jadi kesannya gue jahat. Oke, kata-kata dia apa sih penyerang lu di Instagram? Semua jahat, Apa coba? kasar lah, apalah, udahlah. Lu dibilang apa aja? Udah pokoknya semuanya, Iya. kebun binatang ya juga masuk semua kan. Iya. Dia nggak pakai kata-kata dia, pakai kata-kata netizen. Iya. Dia pinter capture. Oh, jadi kata netizen, Seolah-olah kan kayak gitu. Ini nih apa sebenarnya kan waktu itu ada yang nge-tag. Ini dibanding-bandingin dia sama mantan istri. Iya. Nah, terus sengaja di capture dikirim ini tuh. terus Jadi diposting. orang pada nyerbu ke sana kan. Oke, penggiringan Orang jadi opini pada publik, tahu. iya. Ya gue langsung gue bikin klarifikasi Iya, di tempatnya dia. Gue bilang, ini nggak kayak gini. Gue belain dia. Semenjak itu mata netizen pada terbuka. Awalnya tadi ngehujat dia, Iya. ngehujat gue. Lama-lama berbalik bro. Itu satu-satu. Kok iya bener ya. Lama-lama gue lihat itu isinya cuman kejelekan semua. Semuanya cuman marah-marah sama Iya. semua orang. Kerjaannya marah-marah. Terus ngata-ngatain orang. Lama-lama mereka terbuka sendiri. Oke. Dan menurut lo jadi dia melakukan black campaign gitu? Oh banget lah sama hidup gua. Dulu sih nggak apa-apa kalau Iya, sendiri iya. bro. Kan pikirannya ntar orang nggak ada yang mau sama gua. Iya. Ini aja waktu pertama kali deket aja dia nggak mau sama gua. Kenapa? Kenapa? Gila, liatin Instagram mantannya itu Ya. kan di-highlightin semua. Oke. Apa yang paling membuat lo nggak yakin itu lihat Instagram mantannya, kata-kata apa yang membuat lo nggak Dibilang kasar, KDRT. KDRT. Habis itu Padahal KD Raman Rolemos ya, bukan KD sama yang Iya, KDRT kasar. habis itu nggak peduli sama anak, kayak Yes. melantarin anak Iya. gitu. Sempat ragu tuh. Iya, ragu dong. Terus
Tapi kan saya ngejalanin sendiri Kak sama Vincent gimana sehari-harinya. Ternyata setelah dijalanin enggak kayak gitu kok. Dia baik, perhatian, semuanya tercukupi. Yang kata-kata dia tuh kayak bohong semua gitu, kayak seolah-olah kayak wanita tersakiti aja gitu loh. Oke, jadi waktu lo ngelihat itu, lo kan sempet ragu tuh. Lo ngomong ke Koko, Vincent apa diem aja? Ngomong dong. Ngomong, nih gimana? Tanya nih. Iya, ini beneran gak sih yang dia ngomong sama mantan? Kamu rasain aja, kamu rasain aja. Lama-lama udah, lama-lama jadi. Dia udah akhirnya dia ngerasain sendiri. Koko gimana sama dia? Gak mungkin lah. Orang itu bisa sebel, bisa marah itu apa sih? Pasti ada chain of event yang terjadi, apa yang dilakukan terus menerus dan itu sampai kita jadi emosi itu pasti ada lah alasannya. Nggak mana mungkin sih orang marah-marah nggak jelas. Kamu pernah lihat nggak Koko marah-marah nggak jelas? Enggak sih. Nggak pernah. Jadi berlawanan dengan apa yang di campaign dan digalakan oleh pihak sana gitu. Benar. Jadi buzzer tuh nggak cuma ada di politik berarti ya? Aduh. Di dalam dunia percintaan juga ada buzzernya ya? Banyak bro, apalagi kalau orangnya jago politik. Itu jago politik soalnya. Gue pernah punya perusahaan untuk mengkampen para politikus-politikus yang pada mau maju bro. Oh iya, siap. Gue bikinin ininya semua program-programnya. Gimana dia harus berlaku di depan. Tim ses. Oh mantap. Tapi tidak hanya sama satu orang, siapa aja mau bayar gue bisa. Oh siap. Kan raja settingan. Tapi kan settingan yang positif. Iya nggak? Mau gabung sama perusahaan gue? Aduh. Gue takut bro ikut-ikut kayak gitu politik loh. Enggak, kita harus tapi yang jalanin jalan lurus dong. Cuman kan bagaimana cara orang kan di depan publik harus bagaimana dia memposisikan diri dengan baik, dengan benar. Tapi jangan sampai pencitraan yang fake juga, ya kan? Gue jalan lurus aja nanti kalau yang jago politik capture story mati juga tuh hidup gue susah. Berapa lama itu? Tapi kan gue diem, ya udahlah biarkan aja. Tapi kalau sudah punya istri, apa sih fungsinya ngejelekin saya lagi? Oke, setelah lu punya istri, hal selain lu dibilang hamil di luar nikah dan segala macam, apa penyerangan terakhir? Wah, jadi pahlawan jadi sisi wanita. Apa misalnya? Wah, mesti inilah nikah lah apa segala macam. Iya. Padahal kan saya memang udah plan menikah udah dari jauh hari kan. Kita udah ketemu sama mama, udah dari bulan apa itu? Udah lama-lama banget waktu yang di restoran itu sama mama kita. Waktu masih hamil muda itu udah ketemu. Tapi kan saya kan standby untuk diterbangkan sekolah. Kemarin kan gue ke Dubai 1 bulan bro. Oh itu sekolah lagi? Itu kan kapannya kan kita nggak bisa tahu. Nah itu udah di planning. Cuman kan nggak ada yang tahu cerita ini karena ini cerita internal. Gue juga kaget tiba-tiba lo nikah terus tiba-tiba lo melahirkan. Supposed to be pernikahan gue semuanya ini rahasia. Iya harusnya. Tapi kan ada orang yang terus mencari tahu kehidupan gue. Istri gua, foto dia hamil, foto dia mau ini, foto mantan pacar gua, jadi dikepoin terus Kalau sudah move on kan harusnya udah nggak, inilah maksudnya, udah nggak mencari tahu. Hidup ini cuma ada 3, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Sama masa iya sih, gitu. Iya. Masa lalu udah berlalu. Gua sekarang saat ini dan masa depan sekarang dan masa depan ya. Gua sama dia. Lu mau jelekin gua pakai masa lalu silahkan, gua buka semua di sini. Dan lo juga mengakui bahwa masa lalu gua pernah bercerai dan bla bla bla. Nggak apa-apa, saya terima apapun yang ngejudge people kan orang semua yang ngejulit ini. Saya yakin mereka juga punya cerita di masa lalu mereka. Mereka juga punya aib yang nggak dikasih tahu. Apakah mereka semua orang tidak berdosa yang chatting-chatting tulis-tulis komentar negatif itu? Apa mereka nggak punya aib di sana? Semua juga saya yakin punya aib. Cuman di sini kan saya mengaku dosa. Saya mengaku bersalah, saya sudah minta maaf. Dan ini masa depan saya. Kalau dia terus masuk ke dalam kehidupan saya masa depan, saya bersuara. Sampai dia akan stop. Harapan saya dan stop. Dan lu akan lawan terus sampai dia stop. Stop. Saya akan terus-terusan sampai dia stop. Kalau dia sudah stop, udah. Saya juga nggak akan mengungkit apapun. Saya juga nggak akan bersuara selama keluarga saya ke depan ini nggak ada yang musik. Soalnya kan kemarin-kemarin kan lu diem nih. Saya diam. Sekarang tiba-tiba lu ngomong, lawan. Iya dong. Kalau selalu dia serang kayak begitu, netizen biar tahu semua sekarang. Akan ada 2 sisi. Dulu saya diam, cuma ada 1 sisi dia doang.
Kalau saya speak up, ada yang sisi sana. Lu jadi cowok lemes banget sih mulutnya. Iya. Karena dia kan sesama wanita dia memprotek. Iya. Tapi it's okay. Orang sekarang bisa tahu. Banyak yang mengetahui. Malah yang tadinya dari sana semua pada chatting kita. Wah, kayak ternyata selama ini saya sempat percaya dan kejadian lagi tuh sama yang kemarin pemilik hotel. Bener gua kena manipulasi segala macam. Ya udah. Saya nggak pernah mau ikut. Maksudnya? Ya kemarin ribut sama pemilik hotel, dia review segala macam. Mantan istri lo ini? Iya. Baru dia kena tuh. Dia Gua review tanya. ternyata? Iya, dia reviewnya kan marah-marah terus kayak begitu. Enggak, gua kan selalu ini review negatif apa review dia review hotel negatif itu. Kalau jelek ini dia ngaku ini. Memang sok ya gimana? Sok gua reviewnya mah apa adanya. Iya kan maksudnya gini loh. Iya. Kita kan sama-sama kita kerja sama Iya, pemilik iya, brand. iya. Kita kalau endorse, kita hargai pemilik Iya, brand. iya. Kalau kita endorse, bro, mohon maaf Iya. nih, gua kurang puas dengan ini. Daripada gua posting begini, menurut lu gua posting gini atau enggak? Gua ngomong sama dia, benar nggak? Iya. Jangan sampai kita ngerugiin orang, kan mereka juga cari makan, bro. Oke. Berapa orang kerja di sana? Ngapain kita kasih review negatif dari kita? Kalau menurut gua loh kayak gitu Iya. loh. Tapi dengan kita ngomong kayak gitu kan dia nge-hurt perusahaan mereka. Padahal mereka bisa berkembang dengan cara kita bisa kritik secara pribadi. Iya. Oh, kemarin kena nih. Oh, kena dia, dan orang ini langsung kena dan dia mau ambil langkah hukum segala macam. Udah. Ini lagi mau Lagi. tuh. Katanya ya Hotel gua apa bilang, sih, Kak? gua nggak tahu deh, no comment. Nanti dikasih tahu habis over ya. Ya udah. Iya. Ini sensitif bro kalau Iya, ngomongin iya, ini. iya. Dan sekarang lagi soalnya licik banget orangnya, lu hati-hati. artinya dia lagi ada hotel yang mengambil hak hukum atas reviewnya dia. Iya, karena kan ITE kan ya artinya. Iya. Tapi anggap aja lu lagi di review dong. Gua nggak tahu, gua di sana ikut nimbrung, bukan so tahu. Karena selama ini bukan urusan dia ikut nimbrung. Iya. Nah kali ini dia kan share semua di sosial media. Ya gue tambahkan nih audiens buat lu nonton sosial media. Segala sesuatu yang di share di sosial media kan berarti sudah siap untuk dilihat semua orang kan. Iya. Ya udah gue tambahkan audiens dari gue buat ke dia. Oke. Ya jadi ya mudah-mudahan lah. Gue sih berharap ke depannya udahlah. Stop, selesai. Kalau Udah bisa lah. selesai kenapa enggak gitu ya? You udah punya masa depan. Udah punya suami lagi mungkin? Nggak tahu. Nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Terus Oke. ya gini Iya, lah. iya. Ada bekas istri, nggak ada bekas anak Yes. bro. Kayak gue sama mantan istri gue yang pertama. Iya. Video call, ngobrol bareng. Kita bahas Iya. masa depan bro. Anak, ini baiknya gimana? Anak ini les gini gimana? Oh iya ini begini-gini. Kita bisa diskusi mengenai anak kan. Dewasa. Tapi kalau kita nggak di blok, dikit-dikit blokir mainnya. Lu gimana cara bisa komunikasi sama Iya. anak? Jangan blokir-blokir lah. Iya. Dewasa dikit lah mainnya. Iya. Instagram diblokir. WA utama diblokir. Iya. Dikasih nomor secondary yang Iya. kalau dibales Iya. lama gitu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Lu blokir gua, ya udah gua kasih lu nomor secondary. Dia chatting, balas ntar 1 hari lagi, ya gua juga ntar balasnya 1 hari lagi. Masa mau sampai kapan kayak gitu? Grow up lah maksudnya. Nggak habis-habis. Padahal lu punya anak kan berdua. Ini anak kan kasih lah, anak juga butuh figur seorang bapak. Gimana sih? Tapi lu bisa ketemu anak lu kan? Ya kalau lagi normal, lagi baik, ini sempat terjadi bro. Sempat itu waktu gua awal ke Dubai itu baik. Gue juga ada di highlight, semua itu ada di highlight. Video call sama anak, juga video call sama dia, sudah sempat terjadi. Peaknya itu cuma 1 hari waktu gua di Dubai. Tiba-tiba waktu gua mau menikah, itu tuh di colek-colek gitu loh. Kena ke dia nangis. Ya gue bela dia lah. Istri lo. Nggak kenal bro. Iya. Emang kau kenal sama dia? Enggak. Pernah berurusan sama dia? Enggak lah. Ya gue kan nggak bisa tinggal diam dong kalau istri gue Iya. kena hujat. Iya. Lu mau hujat gue nggak apa-apa. Jangan hujat dia. Iya. Sekarang kan berbalik semua kayak. Iya. Ini yang ke dia sekarang sudah inilah. Nah, menurut gue sih, gue appreciate sama kalian berdua. Dalam arti kata, kalian punya dosa masa lalu, tapi kan kalian juga sekarang akhirnya sudah terekspos kan, bahwa kamu hamil di luar nikah dan segala macam, dan Kita kamu buka. mengakuinya. Mengakui. Iya, iya. Ngapain kita bohong-bohong? Ya udah nggak, dan lo tidak malu juga udah untuk ngomong itu kan. Karena kan nanti 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan anak saya gede. Ya masa kita hidup dalam masa lalu terus? Iya, iya, Orang iya, akan ngelihat iya, nanti iya. saya papanya, dia mamanya dari anaknya. Iya. Mau nanti dari gimana ke historinya, ya udah Oke. nggak apa-apa. Yang penting saya tanggung jawab dan saya care. Oke. Tadi gue udah nanya, kenapa lo cinta sama dia? Kenapa lo cinta sama dia? Nikahin dia. Dia baik, dia apa adanya, tulus, nggak neko-neko, Nggak nggak suka kelayapan. Nggak suka kelayapan. Lo nggak suka cewek yang kelayapan?
Nggak suka. Tapi lo kayak apaan? Kelayapan kalau nya? Jarang. Jarang. Kadang-kadang. 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 Kalau diajak. Asik berantem, asik. Saya suka keributan. Di rumah Uya. Ya. Kalau diajak. Ya. Kelayapan sekarang nggak usah ke klub, ke Jestik aja. Yang gini. Endorse. Wah, lu terus sama sih juga bisa endorse. Oke, dan sekarang terakhir deh, apa yang ingin lo katakan dengan mantan istri lo? Dan lo dulu, nanti gue juga pengen lo ngomong. Ya, udahlah ke depan kita punya keluarga, kita punya anak-anak bersama. Udahlah kita punya keluarga bersama. Saya juga punya keluarga di sini, lihat ke depan. Saya doain kalian yang terbaik. Doakanlah keluarga kami yang terbaik. Janganlah diusik. Saya janji, abis ini saya stop, bener-bener. Kalau dia stop. Ya, semoga lah. Iya. Sebenarnya ini saya bersuara ini sebenarnya juga ada limit. Artinya saya cuma mau bersuara sebentar doang. Ini kalau nggak lu pancing-pancing gua sebegininya nih, ya mungkin abis ini mungkin ya abis dia walaupun begini, gue juga pengen diem aja gitu loh. Cuman ya ini kasih lah, ini kali ini kesempatan gua untuk nguapin. Lu juga harus melakukan pembelaan dong. Iya, kalau nggak ada yang tahu kenyataannya, faktanya gimana. Iya. Oke. Ya gitulah. Jadi mudah-mudahan ke depannya udahlah jangan usik keluarga ke gua ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan ini stop abis itu ya. Dan anak-anak gua bisa ketemu gua, jangan dipersulit. Udah itu aja. That's all, itu yang bisa. Oke. Kalau dari Bocil ngomong apa silakan. Ya, semoga kedepannya bisa baik-baik sih, bisa berhubungan baik, nggak ada dendam-dendam, terus bisa bareng-bareng lagi gitu. Iya. Malah bagus kalau perlu kita pergi sama-sama, ya nggak? Nggak sama mantan istri 1, 2, 3. Ya. Gathering. Dasar ini. Vincent alumni. Bahaya. Alma mater, ya kan? Ya. Bahaya ini Ya kan jebakannya. temu alumni kan boleh ya kan? Ya kalau saya tuh kalau pengen itu kalau hubungan sama mantan istri tuh baik-baik aja. Ya benar, harus gitu. Lo bisa bertiga, tiga keluarga, makan di Jestik kan? Endorse. Enggak gini, ya kalau sama mantan istri pertama udah terjadi beberapa kali. Iya. Kalau bisa dengan istri kedua juga kan baik. Kan jadi tidak ada kepahitan, kita kan Benar. Itu yang Karena bagus. anak itu adalah yang utama. iya. Oke. Kita masa lalu udah berlalu, kita lihat yang ke depan aja. Dan ini jadi inspirasi gue. Ada program Jestik terbaru di bulan Desember nanti. Kalau bawa istri ke-1, kedua, dan ketiga, Gratis. bisa gratis untuk istri ketiga. Bawa istri pertama dan kedua Anda, istri ketiga Anda gratis. Lu pilihnya yang kecil. Lo gratis nanti. Iya. Paling enak rib eye-nya. Bisa pakai nasi lagi steaknya. Iya. Iya. Boleh tuh. Boleh lah. Abis ini langsung lah luncur lah ke Mahaka. Rumah di mana? Rumah Pik jauh, Bro. Pik. Oh iya jauh. Aduh, temen gue buka durian tuh di Pik tuh, mau saking. Keren juga tuh. Durian 818. Boleh. Siap. Gue sama teman-teman bisnis gue promoin semua ya. Pasang dong, Hah? keren. Hah? Pasang deh. Yang enggak, dia enggak endorse. Iya. Pokoknya punya gue sendiri yang jelas, ya kan? Iya. Ya udah, kalau gitu Vincent, Cap Vincent, Bocil. Terima kasih banyak. Pernah disetirin pesawat sama suami? Belum. Belum ya? Ya. Mantan istri pertama, kedua pernah. Oke, pernah ya. Kalau Oke, ini nanti enggak. dikebutin tuh. Kan belum pernah kena. Ya, gue takut ya kalau lo suka yang set gitu kan. Iya. Pilot ngetirnya nikungnya jago makanya. Iya kan, pacarnya dia banyak ya kan dulu ya kan. Bahaya ini, Iya. tikungannya ngeri dia. Beda ya orang politik. Berarti Iya. nyapres ya? Nyapres ya? Aduh, saya mah nggak pernah minat jadi capres. Maunya ketua PBB. Ya udah. Terima kasih banyak Siap, ya, bro. Bocil. Bahagia selalu buat kalian. Masa lalu biarlah masa lalu, ya. Sudah berlalu. Sekarang lihat yang sekarang dan lihat ke depan. Siap. Insya Allah kalian akan bahagia selamanya. Together forever. Siap, Bro. Thank you, And Bro. ever. Ya. Whatever. Siap. Ya, apa ini belakangnya per. Ya. Thank you so much. Silakan kasih komen. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semuanya. Stop konflik, mendingan hidup damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go, agar dapat ku melepaskan semua.